iklan yang dikeluarkan dengan budget yang sekecil-kecilnya tapi menjangkau orang sebanyak-banyaknya. Halo, kenalin saya Zahir Fadluminallah. Selamat datang di channel Zahir Official. Kali ini kita bakal ngebahas tentang strategi marketing bisnis online. Nah, apa saja strateginya? Yuk, simak terus video ini sampai habis. Strategi yang pertama ketika kamu ingin memulai bisnis online adalah tentang bagaimana cara kita mempromosikan bisnis kita, atau ya sering disebut dengan iklan. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang digital marketing, kita bakal nggak asing ketemu namanya iklan. Terus skill apa saja sih yang harus kita asah ketika kita ingin beriklan? Tentu ada skill data analisis, bagaimana kita menganalisis iklan kita lihat datanya, berapa yang berkunjung, kemudian dari yang berkunjung itu berapa yang membeli, kita harus tahu semua itu. Makanya untuk teman-teman yang masih agak asing mendengar kata iklan, silahkan teman-teman belajar bagaimana cara mengiklan. Banyak sekarang sudah metode-metode iklan, bisa Facebook AdSense, bisa Google Ads, bisa TikTok Ads juga. Kemudian ya teman-teman bisa mengiklankan di beberapa platform sosial media. Itu untuk bisnis teman-teman kalau pingin terjun di dunia digital ataupun bisnis online. Nah, teman-teman ya wajib tahu punya skill tentang content creator, dan teman-teman juga wajib punya skill tentang data analisis. Nah, teman-teman harus bisa ngebaca iklan teman-teman. Jadi kalau bisa sih iklan yang dikeluarkan dengan budget yang sekecil-kecilnya tapi menjangkau orang sebanyak-banyaknya. Teman-teman juga harus bisa ngebaca soal interest, tentang keinginan ataupun kegemaran, kesukaan market yang bakal kita tuju. Misal kita bakal jualan fashion, ya kita menuju orang-orang yang memang hobi fashion. Kita pengen jualan sepatu, teman-teman menuju orang-orang yang memang suka mengkoleksi sepatu-sepatu. Nah, teman-teman juga ngerasakan, misal teman-teman lagi scroll-scroll Instagram, nanti ada yang tulisan bersponsor. Kalau teman-teman suka jam, ya maka akan keluar tentang jam. Itu namanya interest. Nah, teman-teman wajib pelajari skill ini kalau teman-teman memang mau serius terjun ke bisnis online. Kemudian yang kedua, tidak hanya sekedar iklan saja, tidak hanya sekedar mengupload konten saja. Teman-teman juga harus bisa namanya mengumpulkan data dari customer kita. Ya, data seperti nama, nomor HP, email. Ini teman-teman yang jarang kita lakukan. Kalau kita sudah punya email dari customer kita, maka kita bakal lebih enak untuk mempromosikannya ke depan. Teman-teman harus ngumpulin itu. Itulah strategi yang sering dipakai oleh startup sekarang. Contoh, Matahari. Teman-teman pernah kan? Belanja ke Matahari, kemudian teman-teman disuruh ikut member, dapat kartu, nanti ada data teman-teman, nama, nomor HP, dan email. Kemudian saat ada promo-promo, saat ada terobosan-terobosan baru, pasti Matahari akan menghubungi teman-teman baik lewat nomor HP, WA, ataupun lewat email. Nah, makanya ini juga harus teman-teman pelajari gimana caranya teman-teman gak hanya mengupload konten, saat orang mengeklik ataupun mampir di konten yang teman-teman sudah iklankan, itu kalau bisa customer teman-teman itu harus masuk ke leads kita. Kita punya data mereka semua. Jadi itulah yang sering disebut oleh orang-orang adalah email marketing. Nanti kita bisa tembak mereka melalui email. Mulai saat ini kalau memang serius mau terjun di dunia online, teman-teman jangan lagi kaku dengar yang namanya email marketing. Kalau teman-teman juga mau belajar gimana caranya mengumpulkan leads atau database dari customer kita, teman-teman boleh belajar di Tribelio. Silahkan klik link nanti di bawah. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman memang mau serius mendalami bisnis online, tidak hanya cukup di konten, kemudian mengumpulkan database. Yang ketiga itu perlu juga namanya edukasi. Teman-teman sekalian, sebenarnya market kita itu lebih senang kalau mereka nggak dijual-jualin atau nggak selalu dipromo-promoin. Mereka bakal lebih senang kalau diedukasi. Contohnya, kalau teman-teman bergelut di bisnis kesehatan, teman-teman misal jualan tentang suplemen, tentang diet. Nah, teman-teman bisa tuh kasih edukasi bagaimana cara diet sehat, bagaimana cara diet yang disiplin, bagaimana diet yang tidak ada
dampak, ada efek. Nah, maka customer kita lebih senang kalau diedukasi. Yang tentu edukasi itu adalah menjawab permasalahan yang mereka alami. Mereka bakal lebih senang. Kalau bisa sih berubah movement dari yang pertama mereka ada kendala, mereka berubah sampai solusi dan bahkan mencapai mimpi yang mereka inginkan. Nah, itu edukasi tipe yang level tinggi sehingga orang bakal tertarik untuk membeli ataupun memakai produk yang kita tawarkan. Ya, teknik ini di dunia digital sering disebut oleh orang storytelling. Storytelling bisa berupa cerita tentang keunggulan produk kita, ataupun bisa copywriting itu berupa tulisan. Banyak strategi storytelling. Maka skill ini harus teman-teman pelajari mulai dari sekarang. Dan yang keempat, kita tidak hanya stop di konten, iklan, kemudian mengumpulkan database dan storytelling ataupun edukasi. Ya, semuanya itu tentu kita bakal menuju yang namanya jualan. Kita harus menjual apa yang kita tawarkan. Kalau ketiganya ini sudah terformulasi dengan baik, teman-teman sudah menguasai skill semua, beriklan, membuat headline, atau kalau sering di YouTube sih namanya thumbnail, bagaimana cara agar orang itu stop di konten kita. Jadi seandainya dia scroll di Instagram, di media sosial mereka bisa stop. Apa sih yang bikin menarik? Kemudian serangan selanjutnya adalah serangan di storytelling ataupun di edukasi atau di copywriting. Nah, itu serangan kedua. Dan ya jangan lupa dikumpulkan database-nya. Nah, semua itu bakal sukses kalau terjadilah transaksi penjualan. Nah, yang keempat adalah penjualan. Tentu teman-teman semua, 4 strategi ini harus saling berkolaborasi agar bisnis online teman-teman bisa berjalan sebagaimana bisnis-bisnis online yang sudah maju. Nah, saya doain teman-teman sekalian, orang yang mau belajar maka akan dimudahkan oleh Allah SWT. Itu saja beberapa strategi kalau teman-teman mau sukses di dunia online. Sekali lagi, skill-skillnya itu harus diasah teman-teman. Skill beriklan, skill membuat video ataupun konten, skill storytelling, kemudian skill copywriting. Ya, semua itu ya jangan kaku lagi, jangan asing lagi mendengar kata-kata itu. Silahkan mulai hari ini, teman-teman yang nonton video ini, teman-teman harus mulai mempelajari dan cari informasi tentang itu. Nah, makasih untuk teman-teman yang sudah nonton video sampai di akhir ini, dan support terus channel Zahir Official karena ke depan kita bakal belajar tentang teknis bagaimana cara beriklan, Facebook Ads, kemudian Google Ads, TikTok AdSense. Teknisnya kita bakal belajar dan praktek langsung. Jadi saya saranin teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.